Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi malam ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-42 sampai yang ke-44. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Popularitas memang sangat menawan. Banyak orang bersedia melakukan apa saja untuk mencapai yang namanya popularitas, baik itu selebriti, politisi, dan tidak sedikit hamba Tuhan berusaha untuk mencapai yang namanya popularitas. Dan untuk mencapai popularitas itu banyak yang dikorbankan, tidak hanya materi, tetapi mereka juga rela menggadaikan harga diri, bahkan rela mengorbankan orang lain untuk mencapai yang namanya popularitas. Akan tetapi Yesus berbeda. Saat dia berada di Galilea, disitulah Yesus mendapatkan popularitas yang luar biasa. Orang banyak mencari dia, orang banyak ingin bersama-sama dengan dia. Tetapi saat itu Yesus mempunyai alasan mengapa dia ada di dunia, sehingga dia mempunyai suatu prioritas. Itu sebab dia tidak tergoda dengan orang banyak, tidak tergoda dengan popularitas. Yesus meninggalkan orang banyak. Yesus melakukan itu karena dia menyadari alasan mengapa ia ada di dalam dunia, yaitu memberitakan dan mendemonstrasikan kabar baik tentang kerajaan Allah di seluruh Israel. Yesus tahu waktunya tidak banyak, waktunya singkat. Itu sebab Yesus melangkahkan kaki untuk meneruskan perjalanannya. Dia tidak membiarkan popularitas menjadi nomor satu di dalam hidupnya, karena dia tahu ada prioritas yang dia lakukan, dan itu menjadi alasan mengapa Yesus ada di dalam dunia ini. Ada suatu ungkapan, seseorang tidak pernah benar-benar merasa hidup sampai menemukan sesuatu yang untuknya dia rela mati. Prinsip inilah yang melahirkan prioritas di dalam hidup. Hal ini akan memberi keberanian kita untuk melangkah lebih lagi, untuk kita kerjakan apa yang menjadi prioritas di dalam hidup kita. Dan kita benar-benar mengetahui alasan mengapa kita ada di dalam dunia ini. Sebaliknya, seseorang yang tidak mempunyai prioritas, hidupnya tidak terarah, hidupnya akan sia-sia. Ada alasan mengapa kita ada di dalam dunia ini. Kita diciptakan, kita diselamatkan untuk mengerjakan pekerjaan yang baik yang telah disiapkan oleh Allah. Efesus 2 ayat yang ke-10. Itulah alasan kita sebagai orang percaya. Kita dipanggil untuk hidup dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah, bukan ditetapkan oleh orang banyak. Kita dipanggil untuk hidup berdasarkan prioritas, bukan popularitas. Itu sebab malam ini Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Dan doa kita kepada Tuhan, biarlah Tuhan membimbing kita agar menyadari alasan kita ada di dalam dunia ini hanya untuk melayani Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat.